Rintihan maut membisingkan telingaku, jerita neraka menegakkan bulu remaku. Terhimpit aku berteriak kepada Tuhan, dan dari bait-Nya yang suci, Ia mendengarkan seruanku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus besertamu. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa lagi di hari Sabtu Prapaskah pekan keempat. Bacaan-bacaan kitab suci yang akan diperdengarkan kepada kita, teristimewa bacaan Injil, akan mengajak kita untuk menempatkan diri kita dalam posisi sebagai orang beriman yang mampu mengenali Yesus, bukan terutama karena ide-ide yang kita miliki, bukan pertama-tama karena penguasaan pengetahuan yang kita punyai, tetapi pertama-tama karena memiliki pengalaman perjumpaan yang mendatangkan iman di dalam hidup kita. Mari, di awal perayaan Ekaristi ini, sambil bersyukur atas rahmat dan berkat Tuhan yang kita terima, atas hari yang baru, atas nafas kehidupan, kita juga dengan rendah hati, mohon ampun atas segala dosa dan kelalaian kita, supaya pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menyerahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang murah hati, bimbinglah kiranya hati kami, sebab kami sadar bahwa tanpa Engkau kami tak dapat hidup. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Pembacaan dari kitab Yeremia. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau, ya Tuhan, memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya, aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah
kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Refrain. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Refrain. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Refrain. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah ada seorang manusia berkata seperti itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus,
berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu mereka masing-masing pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, mendengarkan pengajaran Yesus, orang-orang Israel kemudian bertentangan satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu nabi yang akan datang, karena memang dalam nubuat-nubuat kita para nabi, bahkan Musa sendiri menubuatkan akan datang seorang nabi dari tengah-tengah kamu, dari tengah-tengah bangsa Israel. Ada yang mengatakan bahwa ia ini Mesias. Pengakuan ini memang nyaris dekat. Dikatakan nyaris karena memang hampir mendekati pengetahuan bahwa Yesus sendiri adalah Mesias. Ada juga orang-orang yang menolak Yesus sambil berkata bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Para pemimpin bangsa Yahudi dan orang-orang Farisi sendiri menolak Yesus karena menurut mereka, menurut apa yang mereka periksa dari kitab suci, menurut pengetahuan teologis mereka pada saat itu, Yesus bukanlah nabi dan bukanlah Mesias yang dijanjikan. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam masa-masa sulit ini, kita juga seringkali mengandalkan pengetahuan kita dan kemudian tidak mampu mengenali kehadiran Tuhan yang mau datang menyelamatkan dan menguatkan kita. Kita seringkali terjebak di dalam ketakutan, di dalam kepanikan kita masing-masing, sehingga kita justru mengandalkan apa yang kita miliki, pemikiran-pemikiran kita, ide-ide kita, pengetahuan kita, secara selfish, secara egois. Kita lupa untuk mencari dan menemukan Tuhan di dalam pengalaman, bahkan pengalaman yang terpahit sekalipun yang kita alami. Lewat bacaan kitab suci hari ini, kita diajak untuk keluar dari kesempitan pemikiran kita, supaya kita boleh berjumpa dengan Tuhan lewat pengetahuan kita, tapi juga lewat pengalaman-pengalaman kita, dan kemudian kita bisa mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Perayaan Ekaristi ini kita persembahkan juga untuk Ibu Merlin Maria Wulur yang berhari ulang tahun ke-49 pada hari ini. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat, berkat dan cinta kasih-Nya di dalam kehidupannya setiap hari dan juga untuk seluruh keluarganya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari gandum dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
per huius acquettido mysterium eius efficiamur divinotatis consortes, divinotatis nostri fieri, donatus est participus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Spiritus militatis et animo conflictus suscipia morata Domini. Et fiat spiritus nos in prospectu tuo de pace. Divinus. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan doa-doamu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga kami bersedia mengikuti hamba-Mu yang menderita setiap kali kami menyantap roti dan meminum dari piala yang satu dan sama ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita siapkan doa syukur agung yang kelima. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami menggabungkan suara untuk turut memuji-Mu dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus, seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini, dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya, sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darah-Nya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya
seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sungguh agung misteri iman kita, Tuhan penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati dan sejiwa dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapa Uskup kami Benediktus. Bantulah kami sama-sama menyiapkan datangnya kerajaan, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan pada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita, kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat dan keluarga, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, damai Tuhan besertamu. Dan serta Eccomitio corporis et sanguinis Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeterna.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kita. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. May receiving of your body and blood, Lord Jesus Christ, not bring me to judgment and condemnation, but through your loving mercy give me protection in mind and body, and in your family. Saudara-saudari, inilah roti dari Allah, roti yang telah turun dari surga, yang memberikan hidup kepada dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Corpus Christi custodiat non vitam aeterna. Sangus Christi custodiat non vitam aeterna. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Quoto resucimus Domini puramente capiamus et eblina temporali et nobis remedium sine aeternum. Kita berdoa doa pribadi. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam Sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Kita berdoa mohon perlindungan Tuhan dari wabah virus corona. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Pencipta alam semesta yang Maha Kuasa. Engkau memperlihatkan diri kepada kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakanmu, dan karenanya kami memohon ampun darimu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan darimu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personil imigrasi, dan semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa,
Ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan kebahagiaan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Bunda penolong abadi, awasilah kami dan jadilah perantara. Santo Benedictus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Demi nama Yesus yang Maha Kudus, kami berdoa. Amin. Kita telah ditebus dengan darah Kristus yang mulia, darah anak domba yang tak bercela. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, semoga perjamuan suci ini memurnikan kami, sehingga berkat kekuatannya kami dapat hidup jujur dan saleh demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.